Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Siregar, NIM 216501134 dari kelas A, Prodi Teknik Informatika Universitas Dayanu Iksanuddin. Baik, sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu dari cybercrime dan cyber law. Cyberspace atau ruang cyber adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Kedua, cybercrime atau kejahatan cyber. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cyber law atau hukum cyber. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyber law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber. Baik, kedua, jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama, pencurian identitas atau identity theft. Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Yang kedua, phishing. Contohnya yaitu pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengoceh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang ketiga, malware atau perangkat lunak berbahaya. Contoh, virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat, ransomware. Contoh, perangkat lunak yang menginskripsikan data korban melalui media internet. Yang kelima yaitu peretasan atau hacking. Ini biasanya dilakukan pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang keenam, serangan di DDoS atau distribusi denial of service. Contohnya itu sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Contoh, mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Yang kedelapan, pemalsuan forgery. Contohnya itu membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan atau yang ke-10, pornografi anak atau child pornography. Contoh, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Ke-11, cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Contoh, menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Ke-12, penyebaran informasi palsu, disinformation. Contoh, menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan, ya itulah. Yang ke-13, peretasan email. Contoh, meretas akun email seseorang untuk melogin akun atau sebagai alat identitas palsu. Ke-14, pencurian akses unauthorized access. Contoh, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Yang ke-15, kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Contoh, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. 16, pemerasan online atau online blackmail. Nah, ini dia contohnya itu kayak mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban. Jika tidak memenuhi tuntutan pelaku, maka foto atau rahasianya akan diumbar ke
malam dunia maya atau medsos. Ke-17, kejahatan sumber daya komputer, computer excuse crimes. Contoh, menggunakan sumber daya komputer tanpa ada perantara dari pihak yang bersangkutan. Baik, sini kita masuk ke contoh kasus pertama, yaitu pencurian identitas. Polisi tangkap pelaku pencurian identitas untuk pinjaman. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana daring atau online diungkap tim Subdit 2 Cybercrime Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Ardianto, 36 tahun, dengan korban sekitar 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyedia layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas pay later. Modus tersangka yakni dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan foto pemilik KTP hingga terkumpul sebanyak 80 buah sepanjang Maret sampai Mei 2019. Para korban ini merupakan warga Komplek Yuka Pontianak Barat, 40 orang, warga Sungai Rengas 20 orang, dan Palnam 20 orang. Artikel ini telah tayang di regionalnews.id dengan judul Polisi Tangkap Pelaku Pencurian Identitas untuk Pinjaman Online. Yang kedua, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Polisi Federal Australian Federal Police IVP mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar. Dijatuhi hukuman 66 bulan, 5 tahun 5 bulan penjara. IFP menangkap wanita itu ketika dia berusia 21 tahun di Bandara Melbourne sebagai bagian dari penyidikan dengan nama sandi Operasi Briggs dan menjalankan surat perintah penggeledahan di kediamannya. Investigasi lebih lanjut terungkap dari file yang ditemukan pada perangkat ciptaan di mana tersangka terbukti membeli identitas individu asli yang dicuri di dark web. Aksi itu dilakukan dengan menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang dan akun email palsu untuk melakukan pengembalian identitas. Artikel ini telah tayang di liputan6.com dengan judul Wanita 24 tahun penjara 66 bulan atas pencurian identitas nilai 51,5 miliar. Yang ketiga, Renaldi korban pencurian identitas pesimistis, Undang-Undang Perlindungan Data berpihak kepadanya. Renaldi Bosito, 48 tahun, berharap besar ada perlindungan dan bantuan terhadap dirinya sebagai korban pencurian data nomor induk kependudukan atau NIK dan identitas oleh oknum tak bertanggung jawab. Oknum tak bertanggung jawab menggunakan identitas dan NIK Renaldi untuk mengajukan aplikasi pinjaman di 2 perusahaan keuangan digital atau bank digital. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Renaldi korban pencurian identitas pesimistis, Undang-Undang Perlindungan Data berpihak kepadanya. Kemudian kita masuk ke contoh kasus phishing. Pertama, operator platform phishing di Indonesia berhasil terbongkar. Penangkapannya melibatkan Interpol. Platform phishing yang dikenal dengan nama i16soft dilaporkan telah berhasil dibubarkan oleh operator dan 2 orang fasilitatornya telah ditangkap di Indonesia. Untuk diketahui, platform PAS menjual peralatan phishing pada peretas yang hendak menyerang pengguna internet lewat penipuan melalui email. Lewat kanal tersebut, korban biasanya menerima email dengan lampiran file PDF atau tautan yang diarahkan ke situs lain. Nantinya, di situs tersebut, korban akan diminta identitas pribadinya, seperti informasi, kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Informasi yang dicuri itu kemudian bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk menguras uang dari para korban. Phishing juga dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman cyber paling lazim sedunia. Bahkan diperkirakan 90% aksi pembobolan data berkaitan dengan serangan phishing yang berhasil dilakukan, sehingga menjadikannya sebagai sumber aksi utama atas pencurian data, kredensial, dan informasi para korban. Baik, yang kedua yaitu waspada penipuan modus phishing. Dengan meniru website Bank BNI, news liputan6.com, waspada penipuan modus phishing. Dengan meniru website Bank BNI, phishing sendiri adalah penipuan online yang dilakukan melalui email, link, website, atau telepon palsu yang dibuat semirip mungkin dengan hasilnya untuk mencuri informasi dan data pribadi seseorang termasuk password. Polisi pun menangkap AV alias ERR
Dia membuat di website Bank BNI caranya membuat script phishing berisi tiruan dengan laptop. Ketika mengklik link tersebut akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi Bank BNI. Kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Safri Simanjuntak dalam keterangan tertulis Jumat 1 November 2003. Artikel ini telah tayang di liputanam.com dan juga waspada penipuan online phishing dengan meniru website Bank BNI. Yang keempat yaitu waspada penipuan modus phishing dengan meniru website bank. Di era digital sekarang, bahkan raksasa teknologi macam Google dan Facebook pun bisa menjadi korban penipuan dengan teknik phishing via email. Kejahatan tersebut dilakukan oleh Avaldas Ramasuskas, seorang pria 50 tahun warga Lituania yang mengaku bersalah telah melakukan penipuan terhadap Google dan Facebook. Ramasuskas menggasak dana $23 juta AS dari Google pada 2013 lalu berlanjut mencuri $98 juta AS dari Facebook pada 2015. Total uang yang dibawa kabur oleh dia pun mencapai $121 juta AS atau sekitar 1,7 triliun. Ramasuskas ditangkap dan diekstradisi ke New York, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Dia terancam hukuman penjara hingga 30 tahun akibat kejahatan. Venus Ramaskus akan diumumkan pengadilan pada 24 Juli mendatang. Kita masuk ke contoh kasus malware. Serangan spyware bernama OneCry pada tahun 2017. Ini kasus contoh pertamanya ya. Kasus serangan malware paling merusak dan mematikan pertama adalah serangan spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Spyware ini menyerang rumah sakit dan banyak pabrik di seluruh dunia. Serangan WannaCry juga sangat masif dalam 4 hari penyebaran serangan WannaCry telah melumpuhkan lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk perusahaan pesawat yaitu Boeing. Jika di total kerugian negara ransomware WannaCry sendiri berkisar antara 4-8 miliar USD Amerika Serikat atau sekitar 112,9 miliar rupiah. Pesawat yaitu Boeing. Ada tanda-tanda khusus sebuah komputer telah terinfeksi virus ransomware WannaCry. Tanda yang paling kentara adalah munculnya pop-up window yang berisi pesan bahwa data pemilik komputer yang dienkripsi. Untuk membukanya, maka pemilik harus membayar tebusan yang ditentukan oleh peretas. Kasus ini pun menjadi perbincangan masyarakat. Untuk kala itu membukanya, maka pemilik harus membayar tebusan ditentukan oleh peretas. Kala itu Amerika Serikat telah menemukan bukti dan menuduh jika Korea Utara menjadi dalang dari WannaCry. Di Indonesia kasus WannaCry menyerang dua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Darmis dan Rumah Sakit Harapan. Rumah sakit tersebut diserang WannaCry pada 12 Mei 2017 yang menyebabkan data pasien dalam jaringan komputer rumah sakit diakses. Artikel ini telah tayang di Telset ID dengan judul Serangan Spyware bernama WannaCry pada tahun 2017. Yang kedua, waspada penipuan phishing dengan meniru website Bank BNI. Di era digital seperti sekarang, bahkan raksasa teknologi macam Google dan Facebook pun bisa menjadi korban dengan teknik phishing via email. Kejahatan tersebut dilakukan oleh Evaldas Ramauskas, pria 50 tahun, warga Lituania, mengaku bersalah telah melakukan penipuan terhadap Google dan Facebook. Ramauskas ditangkap dan diekstradisi di New York, Amerika Serikat pada Agustus 2017. Dia divonis akan diumumkan pengadilan pada 24 Juli mendatang. Keempat, hacker Korea Utara menyamar jadi perekrut Meta di LinkedIn. Waspada, jangan mudah tergiur lowongan kerja. Hacker Korea Utara menyamar sebagai perekrut perusahaan induk Facebook Meta untuk mengelabui pengguna agar bisa menyuntikkan malware di komputer mereka. Melansir PC Magazine Sabtu 29/2003, melacak penyusupan tersebut ke akun yang dikendalikan peretas LinkedIn. Tersangka peretas Korea Utara menghubungi beberapa karyawan di perusahaan dengan Spanyol menggunakan LinkedIn yang menyamar sebagai perekrut Meta penyerang
menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik perhatian dan kepercayaan target. Kata eset, peretas mengirimkan tantangan atau kuis pengkodean kepada calon karyawan metode yang demikian mereka dapat menunjukkan keterampilan pemrograman mereka. Baik, kita masuk ke contoh kasus ransomware. Pada 2 Juli 2021, Kaseya mengumumkan sistem yang telah diserang ransomware. Penjahat cyber bernama Revil mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan meminta uang tebusan ribuan hingga juta dolar Amerika Serikat. Tidak diketahui secara pasti berapa banyak tebusan yang dibayar dari para Sandra meminta tembusan dan Kaseya senilai 70 juta dolar, sekitar 1 triliun rupiah, dalam bentuk Bitcoin. Pertama itu kasus Travelex. Pada sekitar 2019, perusahaan penukaran mata uang asing yang berbasis di London, Travelex, terkena serangan dari grup peretas virus ransomware. Untuk mengatasi serangan ini, Travelex sampai menghapus website miliknya yang terdapat di 30 negara. Layanan pelanggan jadi terganggu. Akibat serangan ini, Sodini Koibi meminta Travelex untuk uang tebusan sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 88 miliar sebagai negosiasi. Travelex akhirnya memberi 23 juta dolar, sekitar 30 miliar untuk menambah kembali datanya. Kedua perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sulingan di Amerika Serikat. Operasi itu terhenti setelah grup peretas bernama DexSite menyerang sistem Colonial Pipeline menggunakan ransomware. Serangan ini memiliki dampak yang signifikan karena wilayah operasi Colonial Pipeline luas. Wilayah operasi Colonial Pipeline mencakup lebih dari 5.500 mil dan mengangkut lebih dari 100 juta galon bahan bakar setiap hari, atau sekitar 2.000 barel. Kita masuk ke peretasan atau hacking. Jim Geovedi meretas satelit. Para teknologi keamanan nasional Indonesia, tim Geovedi mengaku pernah berhasil meretas 2 satelit Indonesia dan China. Ia melakukan atas permintaan seorang klien. Dalam wawancara dengan website Willy, Jim menyebutkan ia berhasil menggeser dan mengubah orbit satelit. Saat itu, klien pemilik satelit memang tengah meminta Jim untuk menguji keamanan sistem yang dimiliki. Hebatnya, Jim tidak pernah menempuh pendidikan ilmu komputer atau sejenisnya. Seluruh kemampuan tersebut ia pelajari secara otodidak. Saat ini ia sudah sering berkeliling dunia menghadiri acara tentang cyber security. 4. Peretasan situs KPAI. Situs web Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI tidak luput dari peretasan. Kasus ini puncaknya situs web KPAI diretas oleh seorang hacker bernama Skeptics yang mengganti situs KPAI dengan sebuah pesan yang memperingati KPAI untuk memperbaiki keamanan situsnya sebelum berbicara soal game. Atas kasus ini, KPAI melapor ke pihak berwajib, namun hingga kini kelanjutan kasus tersebut tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Perang hacker Indonesia dan Australia. Tahun 2013, kelompok Anonymous Indonesia melancarkan serangan peretas ke situs Australia. Para hacker Indonesia pun menjadikan situs-situs bisnis dan pemerintahan Australia sebagai target peretasan. Bahkan situs web resmi Badan Intelijen Australia sempat tumbang selama beberapa saat. Agak lama, sekelompok orang yang mengakui sebagai Anonymous Australia melancarkan serangan balik. Hasilnya situs-situs milik KPK, Polri, Garuda Indonesia juga sempat di-down. Yaitu kita masuk ke serangan DDoS Distributed Denial of Service, yaitu Jogja Free terhadap website kasus di tahun 2008. Contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Jogja Free terhadap website kasus di tahun 2008. Jogja Free ini membuat situs kasus tidak bisa diakses dan juga korup. Administrasi kasus karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrasi kasus terpaksa mematikan server. Serangan ini adalah belasan dari komunitas Jogja Free terhadap kasus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya, pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara kasus dan Jogja Free. Pertama, yaitu serangan DDoS terhadap situs DPR RI. Website resmi DPR RI dpr.go.id pada 8 Oktober 2020 lalu sempat error dan tidak bisa diakses.
Situs menampilkan halaman putih dengan pesan "An error occurred while processing your request". Ketika situs bisa kembali diakses, pengunjung akan melihat perubahan pada nama situs DPR. Aksi itu sempat ramai di Twitter karena sejumlah akun diketahui sempat mengunggahnya perubahan itu di media sosial sebagai penanganan. Kedua, serangan distributor denial of service DDoS terbesar pada Microsoft. Microsoft mengklaim sukses mengatasi serangan distributor dan denial of service terbesar pada Agustus lalu. Tercatat volume serangannya mencapai 24 Tbps. Targetnya yaitu 140% lebih tinggi dibanding serangan DDoS terbesar yang sebelumnya pernah dihadapi Microsoft. Serangan DDoS biasanya dipakai untuk memaksa sebuah situs atau layanan menjadi offline, yaitu lewat lalu lintas data yang sangat tinggi sampai softwarenya tidak bisa menampung baca. Kemudian kita masuk ke pencurian kekayaan intelektual. Ini seperti mencuri uang atau apa, kasus propaganda. Kasus Prayoga dan Brahmana. Prayoga adalah desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Desain, Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis. Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya internet, salah satunya melalui http://creativeprofessional.com pada tanggal 29 Agustus 2008. Pertama itu kasusnya itu PT Nirwana Arvindo Mahaputra dengan Hiro. PT ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional, melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet pada tanggal 1 Januari 2008. Kedua, kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra dan Hiro. PT Idealfield di Indonesia berlokasi di Jalan Barang Nomor 34 Bandung, Jawa Barat, Indonesia adalah perusahaan yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini menciptakan desain dengan isi dan konteks yang buat menciptakan produk-produk desain yang indah dan tiap kliennya ditangani dengan detail dan teliti. Karya desain grafis PT Idealfield Indonesia bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam website ini, PT Idealfield Indonesia diharuskan mengupload katalog yang berisi karyanya desain grafis agar para pembeli bisa melihat hasil-hasil karya yang diciptakan oleh perusahaan di salah satu katalog yang diupload internet. Kita masuk ke pemalsuan forgery atau yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda di Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bay alias Sam, akibat perbuatan selama setahun beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM sekitar 70 juta. Yang pertama itu data forgery pada e-banking BCA. Pada tahun 2001, internet banking dirupakan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online student.com bernama Stephen Arianto. Kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA, kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kedua, Instagram, yaitu pemalsuan Instagram telah berdeteksi dengan file Androidos SMX Boxer. Berawal dari analisis kami, malware akan meminta user agar diizinkan untuk mengirimkan permintaan dengan menggunakan nomor pendek untuk mengaktifkan aplikasi. Pada kenyataannya, malware jenis ini mengirimkan pesan ke nomor tertentu. Aplikasi palsu ini juga menghubungkan ke situs tertentu agar memungkinkan beberapa file lainnya untuk diunduh ke perangkat. Kita masuk ke pornografi anak. Penyebaran materi pornografi anak. Kepolisian daerah di Yogyakarta mengungkap kasus penyebaran materi pornografi anak melalui media sosial. Dalam kasus itu,
Polisi menemukan sekitar 3.800 video dan foto yang disebarkan melalui grup medsos dan aplikasi percakapan. Tersangka kasus video porno anak tertangkap. Komisi 8 DPR RI minta tindakan tegas. Polda Jawa Barat telah berhasil mengungkap kasus video porno yang melibatkan seorang bocah dan perempuan. Para pelaku pembuatan video tersebut juga telah ditangkap dan dimintai keterangan. Dengan diungkapnya kasus ini, anggota Komisi 8 DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku. Kasus pornografi anak berbasis cyber tegas. Pornografi anak melalui media digital kembali terkuak hari ini. Polda Metro Jaya dalam konferensi persnya bersama Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA bersama Kakseto dan Ketua KPAI Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Pornografi anak. Kasus Brandy Vela remaja Malang ini terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirim teks kasar oleh penurunnya. Tahun 2016, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela memutuskan menembak dadanya sendiri karena nggak tahan dibully terus-terusan oleh lewat pesan-pesan kasar yang diterima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan kalau tukang beli ini memakai aplikasi yang sudah dilacak. Sebelum bunuh diri, Brandy sempat memberitahu keluarganya kalau dia pengen mati saat sekeluarga pulang. Brandy masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Korban cyberbully selama setahun, pelaku ternyata ibu sendiri. Kendra Gaili Kerry melakukan tindakan yang membuat publik tak habis pikir. Wanita asal Michigan AS ini didakwa setelah diduga melecehkan putri sendiri dan kekasih putrinya secara online menggunakan identitas palsu. Kendra dituntut dengan 2 tuduhan, yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan. Keduanya merupakan tindak pidana berat dengan hukuman maksimal 5 tahun. Dibully karena rambut pink, wanita di Cina bunuh diri. Cybercrime kembali menelan korban. Seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga karena terus-terusan dibully tentang penampilannya. Wanita bernama Zheng Liuhai tersebut dikenal pada sebagai gadis berambut pink pada Juli 2022. Penyebaran informasi palsu atau disinformasi. Tidak benar Indonesia jadi negara dengan kasus COVID-19 terbanyak. Beredar di aplikasi percakapan WhatsApp, kondisi terakhir pandemi virus COVID-19 di Indonesia saat ini adalah terbanyak peringkat pertama. Faktanya, pesan berantai menyebut Indonesia sebagai negara nomor 1 penderita COVID-19 adalah tidak benar. Menurut WHO, Amerika Serikat menjadi negara terbanyak melaporkan kasus COVID-19. Tiongkok dan Rusia tidak wajibkan vaksin COVID-19 ke warganya. Beredar pesan berantai di media sosial. Sebuah video yang berasal dari TikTok berisi informasi bahwa vaksin merupakan sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat, termasuk Indonesia. Tiongkok dan Rusia tidak mewajibkan atau memberikan vaksin ke warganya. Faktanya, 2 negara itu mendorong dan bahkan mewajibkan vaksin untuk warganya pertama. Disinformasi. CNN Indonesia menawarkan hadiah agar warga bersedia divaksin. Beredar sebuah unggahan pada media sosial Facebook terkait pemberitaan media CNN Indonesia. Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto judul berita CNN Indonesia terkait pemberi hadiah bagi warga yang telah divaksin. Terus kita masuk di peretasan email. Peretasan raup 58,8 M usai bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Yang pertama itu peretasan email Sony Pictures Entertainment. Seorang hacker asal Korea Utara yang diduga berada di balik serangan ke Sony Pictures, serangan Rasnawe mewanciri pencurian siber Bangladesh Bank disebut dalam tuntutan kriminal yang dihukum pada hari Kamis 6/9/2018. Tindak pidana cyber dengan modus operandi bisnis email compromise. Yogyakarta, Direktur Reserse Kriminal Khusus Direkskrim Sus Polda berhasil mengungkap tindakan pidana cyber dengan modus BAC. Kasus ini bermula dengan
dugaan akses ilegal berupa peretasan terhadap surel atau email milik perusahaan PT Pagilaran yang digunakan untuk konferensi kegiatan usaha perusahaan perbandingan pihak lain di luar negeri. Pengintaan, espionage, operasi Aurora. Salah satu contoh kasus espionase dunia maya internet terjadi pada tahun 2019. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis HAM di China. Spionage Barack Obama dan Mitch McConnell. Kasus spionage lainnya didalami oleh John McCain dan Barack Obama selama kampanye presiden pada tahun 2008. Hacker dari China atau Rusia diduga memasang spyware di komputer diduga kandidat presiden ini mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri AS. Serangan ini pada awalnya dianggap sebagai virus komputer Titan Rain. Pada tahun 2003 hingga 2005, komputer pemerintah AS berada di bawah ancaman yang diatur oleh peretas militer China yang diberi nama Titan Rain hingga 2007. Kita masuk ke penggelapan cyber extortion. Serangan ransomware kian gawat. Kami diminta uang tebusan $1 juta. Microsoft, Amazon, FBI, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris bergabung dengan Ransomware Task Force (RTV) dalam memberikan hampir 50 rekomendasi kepada pemerintah. Geong ransomware sekarang secara rutin menyasar sekolah dan rumah sakit. Hacker Lockbit minta tebusan 296 miliar. Lockbit pun meminta uang tebusan agar data BSI dikembalikan dan bisa diakses lagi. Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan yakni hari Selasa waktu Indonesia, BSI dan hacker tempatnya belum mencapai kata sepakat soal tebusan itu. Alhasil, Lockbit dikabarkan telah membocorkan data nasabah PT Bank Syariah BSI di dark web. Kasus Kaseya. Kelompok hacker asal Rusia Revil sebut sebagai pelaku serangan ransomware besar-besaran terhadap penyedia layanan Telekomunikasi Limited. Mereka mengklaim telah menginfeksi 1 juta sistem terkait kejahatan keuangan online. Kasus Bank of Thailand di Bangkok, Thailand. Kasus penipuan digital di sektor keuangan yang bernilai fantastis juga pernah terjadi di Thailand pada Oktober 2001. Laman QR Asia 20 Oktober meraup korban mencapai 3,9 juta US dollar atau sekitar 58,4 miliar. Kasus Bank of America Los Angeles. Laura Bell, seorang perempuan di Amerika Serikat, menjadi penipuan sebuah bank besar di negara itu, Bank of America, pada Maret 2022. Akibatnya Bell kehilangan uang sebesar 269,73 juta, mengutip laman ABC 7 News. Kasus OCBC di Singapura. Sebanyak 469 nasabah bank swasta Singapura OCBC kehilangan uangnya pada Desember 2021. Kerugian korban phishing di Singapura ini menjadi total nominal hingga 127 miliar. Melansir, para nasabah telah menjadi korban phishing orang tak bertanggung jawab. Pelanggaran privasi. Kasus data Tokopedia. Kasus kebocoran data pribadi milik pengguna Tokopedia sebanyak 91.000 juta atau 91 juta pengguna yang bocor dan diperjualbelikan. Bahkan kasus lain yang belum lama terjadi, ini kasus tentang kebocoran data pasien BPJS, yaitu kedua kasus Bjorka hack dan data presiden. Ulah peretas atau hacker yang menggunakan identitas Bjorka menjadi buah bibir di dunia maya dalam beberapa waktu terakhir berkait aksinya membobol sejumlah dokumen. Ada sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka, antara lain dokumen surat-menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara BIN. Kasus data Dukcapil. Belum lama ini khalayak dikagetkan kabar pemerintahan yang mengizinkan pihak swasta mengakses data pribadi kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil memberikan akses nomor induk kependudukan atau tanda penduduk elektronik kepada swasta yang diajak bekerja sama. Data itu diklaim digunakan untuk menunjang layanan perusahaan tersebut. Pencurian akses unauthorized access atau aksi peretasan terjadi sekitar pukul 12.40 WIB
Saat diretas tampilan tutup layar hitam, di dalamnya tertulis "Stop Hoax", jangan bohong, rakyat Indonesia kembali orang ketika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja, di Feds by. Pertama itu tukang beca bobol rekening nasabah. Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia atau BCA Jasa Satya Madja mengimbau nasabah untuk menyimpan data pribadi dengan baik. Jajah bahkan mengibaratkan KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan nomor PIN sebagai nyawa jiwa yang harus dijaga sehingga jangan sampai diketahui oleh orang terdekat atau orang asing. Peretasan akun Twitter tokoh ternama. Pembajakan akun Twitter milik sejumlah tokoh ternama untuk mempromosikan penipuan Bitcoin sebagai sempat membuat heboh. FBI pun turun tangan untuk menginvasi kasus ini. Kasus ancaman konten intim disebar. Pihak kepolisian penjelasan penetapan tersebut dilakukan setelah 2 kali gelar perkara dan pemeriksaan diri sebagai saksi. Kasus ancaman intim disebar. Kekerasan online korban bunga. Penyintas kekerasan seksual revenge porn oleh mantan pacar yang mengalami kekerasan verbal, fisik, hingga penyebaran konten seksual ke sosial media. Kasus Via Valen terima pesan mesum. Penyanyi pop dangdut Via Valen memposting screenshot pesan yang diterimanya di Instagram 4 Juni 2018 yang berbunyi I want you sign for me in my bedroom where sex slots. Dianti Abdi menantangani untuk di kamarku menggunakan pakaian seksi polisi. Pemerasan online atau blackmail. Polda Metro Jaya akan memeriksa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri terkait perkara dengan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian mantan Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 2023. Dimiskus Polda Metro Jaya Kombes Adesa Firly Simanjuntak berujar Firly diperiksa sebagai aksi dalam penyelidikan perkara dengan pemerasan tersebut. Pemerasan 63 kepala sekolah, 6 pejabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Riau dipecat karena kasus pemerasan terhadap 63 kepala sekolah menengah pertama ke-6 orang itu dianggap melakukan perbuatan tercela dan tindak pidana korupsi. Pemerasan seksual Pasutri Medan. Pemerasan seksual online atau sextortion kian marak terjadi di Indonesia. Motifnya pun beragam dari ekonomi, dendam karena putus cinta yang menyebabkan simpangan seksual. Modus yang digunakan juga bermacam-macam dari mulai metode phishing dengan mengirim link lewat chat korban hingga melalui penawaran video seks VCS. Kejahatan sumber daya komputer Squid. Investor mengalami kerugian setelah penjutaan uang kripto Squid membawa kabur uang senilai 2,1 juta dolar atau sekitar 30 miliar usai mencairkan token tersebut. Hal tersebut membuat harga mata uang kripto Squid terjun bebas ke level US dollar tertinggi 2,861 sebelum anjlok ke 0 US dollar. Hal ini disebut sebagai rug pull. MTGOX 2015 mengandalkan Jepang telah menjatuhkan pidana kepada CEO Medgos Marketplace. Medgos adalah salah satu penyedia jual beli Bitcoin. Marketplace dikenalkan pasal penggelapan uang. Dia diamankan polisi Jepang menyusul ditutupnya situs Medgos Marketplace yang merupakan kelahiran Prancis dianggap memalsukan data serta mencuri senilai jutaan dolar deposit Bitcoin. Afrika Juni 2001, dua perusahaan Afrika Rice Cajedu kabur usai dituduh menggelapkan miliaran pound sterling melalui platform trading Bitcoin. Awalnya mereka meluncurkan platform trading Bitcoin itu pada 2019 setelah dana terkumpul hingga 25 miliar. Mereka mengaku bahwa kripto di atas sehingga meluncurkan setelah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai? Salah.